어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devika Sari Jeding Malika, kelas 02 Teknik Elektro, D4 tahun 2021, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang konstanta umum saluran transmisi yang telah diberikan oleh Bapak Al Imran STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah transmisi AC. Baik, langsung saja. Konstanta umum saluran transmisi adalah parameter atau konstanta yang digunakan dalam analisis dan perancangan sistem transmisi, terutama dalam konteks transmisi listrik, elektronik, ataupun optik. Konstanta-konstanta ini memberikan pemahaman tentang karakteristik dan perilaku saluran transmisi dan digunakan dalam model matematis yang menggambarkan interaksi antara sinyal atau daya dengan saluran tersebut. Untuk menentukan nilai konstanta umum dalam rangkaian atau saluran transmisi, kita seringkali harus mengandalkan data pengukuran seperti tegangan, arus, dan resistansi. Pengukuran ini digunakan untuk memecahkan rumus-rumus yang menggambarkan hubungan antara elemen-elemen dalam rangkaian. Yang pertama, rangkaian kutub 4. Dalam banyak keperluan di dalam teknik transmisi daya listrik, misalnya diagram lingkaran, perencanaan saluran transmisi, dan lain-lain, sering perlu menyertakan konstanta-konstanta saluran transmisi ke dalam konstanta-konstanta umum saluran. Karena saluran transmisi tersebut selalu dapat digambarkan sebagai kotak dengan 2 jepitan masuk dan 2 jepitan keluar. Dan karena memenuhi persyaratan dari kutub 4, maka 5 saluran transmisi dapat dilayani sebagai kutub 4. Suatu rangkaian listrik yang pasif, linear, dan bilateral selalu dapat dipresentasikan sebagai kutub 4. Pasif berarti tidak ada sumber atau internal voltage. Linear berarti impedansinya tidak tergantung dari dasar arus. Dan bilateral berarti impedansi sama dilihat dari kedua pihak atau tidak tergantung dari arah arus. Pada hakikatnya, saluran transmisi itu tidak linear, karena bagaimanapun juga impedansinya tergantung dari temperatur, jadi tergantung dari arus. Tetapi karena di dalam perhitungan kita selalu menentukan temperatur kredit tertentu, maka pada temperatur itu konstanta kawat adalah konstan. Gambar 1 kutub 4. Jadi, karena saluran transmisi termasuk transformator memenuhi ketiga syarat-syarat di atas, maka saluran transmisi dan transformator dapat dipresentasikan sebagai kutub 4. Dalam gambar 1, A, B, C, D adalah konstanta-konstanta umum dari rangkaian itu. Relasi tegangan dan arus untuk suatu kutub 4 adalah Ps sama dengan A, PR tambah B, VR. Ps sama dengan C, PR ditambah D, IR. Dan PR sama dengan D, PS kurang B, IS. PR sama dengan C, IS tambah A, IS. Contoh soalnya itu, sistem memiliki resistansi sebesar 6 ohm. Nilai konstanta A untuk rangkaian ini adalah 2. Kapasitor memiliki kapasitansi sebesar 3F. Nilai konstanta B untuk rangkaian adalah 4. Hitunglah tegangan pada resistor atau PR jika arus listrik dalam rangkaian ini adalah 2 ampere. Jawabannya, Vs sama dengan 15 volt, A sama dengan 2, I sama dengan 2 ampere. Kita menggunakan rumus Vs sama dengan 2 VR tambah 4 VR. 15 volt sama dengan 2 VR ditambah 4 dikali 2 ampere dikali 6 ohm. 15 volt sama dengan 2 VR ditambah 48 volt. 15 volt dikurang 48 volt sama dengan 2 VR. Min 33 volt sama dengan 2 VR. VR sama dengan min 33 volt per 2. VR sama dengan min 16,5 volt. Jadi tegangan pada resistor atau VR adalah min 16,5 volt. Gambar kedua, saluran transmisi sebagai kutub 4. Gambar kedua yaitu saluran transmisi pendek. Relasi tegangan dan arus untuk saluran pendek, IS sama dengan VR ditambah Z IR, IS sama dengan 0 ditambah IR. Dengan membandingkan persamaan di atas, maka A sama dengan 1, B sama dengan Z, Y sama dengan 0, dan D sama dengan 1.
Saluran menengah. Yang pertama, nominal T. Untuk representasi nominal T, gambar 3 diperoleh dan arus. Gambar 3, nominal T, saluran menengah. Dari gambar 3 dapat diturunkan Vs sama dengan dalam kurung 1 ditambah Y, Zs dalam kurung Ir ditambah dalam kurung Zs tambah Zr ditambah Zs, Y, Zr dalam kurung kali Ir. Is sama dengan Y, Ir ditambah 1 tambah Y, Zr kali Ir. Jadi A sama dengan 1 ditambah Y, Zs, B sama dengan Zs ditambah Zr ditambah Zs kali Y kali Zr. C sama dengan Y, D sama dengan 1 tambah Y kali Zr. Dan bila set S sama dengan Zr sama dengan Z per 2, maka A sama dengan 1 tambah Z Y per 2, B sama dengan Z tambah Z pangkat 2Y per 4, C sama dengan Y, D sama dengan A. Yang kedua, nominal P. Untuk representasi nominal P, gambar 4 diperoleh relasi tegangan dan arus. Gambar 4, nominal P saluran menengah. Dari gambar 4 dapat diturunkan Vs sama dengan 1 sama dengan YR Z kali VR tambah Z VR. Vs sama dengan YS sama dengan YR ditambah YS Z YR kali VR ditambah 1 tambah YS Z YR. Jadi A sama dengan 1 tambah YR Z, B sama dengan Z, C sama dengan YS tambah YR tambah YS Z YR. D sama dengan 1 tambah YS Z. Dan bila YS sama dengan YR sama dengan Z, maka A sama dengan D sama dengan 1 ditambah ZY tambah 2. B sama dengan Z, C sama dengan Y ditambah Y pangkat 2Z per 4. Saluran panjang. Bersamaan untuk saluran panjang, Vs sama dengan cos Y1, Ir ditambah ZK sin G1 IR. Is sama dengan sin Y1 per ZK Ir tambah cos Y1 kali 1 R. Jadi A sama dengan D sama dengan cos Y1, B sama dengan ZK sin Y1, C sama dengan sin Y1 per ZK. Contoh soalnya, dalam saluran transmisi tegangan sumber atau TS adalah 220 volt. Saluran ini memiliki resistansi atau R sebesar 10 ohm dan impedansi atau Z sebesar 20 ohm. Sebuah arus listrik atau I mengalir melalui saluran tersebut. Hitunglah tegangan jatuh pada impedansi atau Z. Jawabannya itu, untuk menghitung tegangan jatuh pada impedansi, kita dapat menggunakan rumus yang sama. Vz sama dengan Z kali IR. Vz sama dengan 20 ohm dikali 7,33 ampere. Vz sama dengan 146,6 volt. Jadi tegangan jatuh pada impedansi atau Vz adalah 146,6 volt. Yang ketiga, sifat-sifat kutub 4. Kutub 4 simetris. Suatu kutub 4 simetris ialah bila mana rangkaian itu sama dipandang dari kedua ujungnya. Dalam hal ini, saluran transmisi mendengar bila Zs sama dengan Zr atau Ys sama dengan Yr. Untuk kutub 4 yang simetris diperoleh A sama dengan D. Pada kutub 4 berlaku relasi AD kurang BC sama dengan 1. Bukti, masukkanlah tegangan yang diketahui pada jepitan ujung kiri dan ujung tingkat jepitan ujung beban. Gambar kelima, kutub 4 ujung berbanding beban dihubung singkat. Dari gambar 5, Vs sama dengan E sama dengan A IR ditambah B IR sama dengan 0 ditambah B I2 sama dengan E per D. Sekarang jepitan ujung kiri dihubung singkat dan pada jepitan ujung beban dimasukkan tegangan E. Gambar ke-6, kutub 4 ujung kiri hubung singkat. Dalam hal ini, VR sama dengan E, Vs sama dengan I2, Vs sama dengan A, VR tambah BIR, 0 sama dengan AE ditambah BIR, IR sama dengan AE per D, IS sama dengan C, VR tambah DIR, I2 sama dengan CE tambah D,
kali E per B, atau E per B sama dengan CE kali AD per B kali E. 1 per B sama dengan C AD per D, atau AD kurang BC sama dengan I kali E kali D. Contoh soal, dalam sebuah rangkaian kutub 4 terdapat sumber tegangan E yang memiliki nilai 24 volt. Dua komponen dalam rangkaian ini adalah resistor dan induktor. Resistor memiliki resistansi sebesar 10 ohm dan nilai konstanta A untuk rangkaian ini adalah 2. Induktor memiliki induktansi sebesar 2K dan nilai konstanta B untuk rangkaian ini adalah 3. Hitunglah tegangan jatuh pada resistor atau PR jika arus listrik dalam rangkaian ini adalah 3 ampere. Jawabannya E sama dengan 24, VA sama dengan 2, I sama dengan 3, AE sama dengan A PR ditambah B IR. 24 volt sama dengan 2 PR ditambah 3 dikali 3 ampere kali 10 ohm. 24 volt sama dengan 2 PR ditambah 90 volt. 24 volt dikurang 90 volt sama dengan 2 PR. Min 66 volt sama dengan 2 PR. PR sama dengan min 66 volt per 2. PR sama dengan min 33 volt. Jadi tegangan pada resistor PR adalah min 33 volt. Yang keempat, dua kutub 4 dalam seri dan paralel. Hubungan seri. Gambar ke-7, hubungan seri dua buah kutub 4. VS1 sama dengan A1, VR1 tambah B1, IR1. IS1 sama dengan C1, VR1 ditambah D1, IR1. VS2 sama dengan A2, VR2 ditambah B2, IR2. IS2 sama dengan C2, VR2 ditambah D2, IR2. IR2 sama dengan S2, VR2 sama dengan VS2. VS1 sama dengan A2, VR tambah B1, IR. IS1 sama dengan C1, VR ditambah D1, IR. V1 sama dengan A2, VS1 tambah B2, IS1. I1 sama dengan C2, VS1 ditambah D2, IS1. VS sama dengan A2, A1 VR tambah B2, IR tambah B2, C1 VR ditambah D1, IR. I1 sama dengan C2, A2 VR ditambah B1 IR tambah B2 kali C1 VR tambah 2 B2 IR. VS sama dengan A1, A2 tambah B2 D1, VR ditambah A2 B1 tambah B2 D1 IR. I1 sama dengan A2, C2 tambah C2 D1, VR tambah B1 C2 tambah D2 D2 IR. Konstanta umum ekuivalen dari penggabungan seri A sama dengan A1, A2 tambah B2, C1B sama dengan A2, B1 tambah B2, D1. C sama dengan A1, C2 tambah B1, D2, D sama dengan D1, C2 tambah D1, D2. Akan dibuktikan AD dikurang BC sama dengan 1. Bila A1, D1 sama dengan D1, C1 sama dengan 1, A2 D2 kurang B2 C1, C2 sama dengan 1. Bukti AD kurang BC sama dengan A1 A2 tambah B2 C1, D1 C2 tambah D1 D2 dikurang A2 B1 ditambah B2 D1, A1 ditambah C2 ditambah C1 D2. AD dikurang BC sama dengan A1 A2 B1 C2 ditambah A1 A2 D1 D2 ditambah B2 C1 D1 C2 ditambah B2 C1 D1 D2 dikurang A1 A2 B1 C2 dikurang A2 B1 C1 D2 dikurang B2 D1 A1 C2 dikurang B2 D1 C1 D2. AD kurang BC sama dengan A2 D2, AD B1 kurang B1 CC kurang B2 C2, AD A1 D1 tambah B1 C1 sama dengan 1. AD dikurang BC sama dengan A2 D2 kurang B2 C2. AD kurang BC sama dengan 1.
Jadi rangkaian dua kutub 4 yang seri juga merupakan kutub 4. Hubungan paralel. Gambar 8. Hubungan paralel dua buah kutub 4. IS sama dengan IS1 ditambah IS2. IR sama dengan IR1 tambah IR2. VS sama dengan VS1 tambah VS2. VR sama dengan VR1 tambah VR2. VS1 sama dengan A2 VR1 tambah B1. IR1 dikali B2. VS2 sama dengan A2 VR2 tambah B2 IR2 kali B1. B2 VS1 sama dengan A2 B2 VR1 tambah B1 B2 IR1. B1 VS2 sama dengan A2 B1 VR2 tambah B1 B2 IR2 per B1 B2 IS kali A1 B2 tambah A2 B2 VR ditambah B1 B2 kali IR. VS sama dengan A1 B1 tambah A2 B2 per B1 tambah B2 IR tambah B1 kurang B2 per B1 tambah B2 kali IR. V1 kurang VS2 sama dengan A1 kurang A2 kali VR ditambah V1 IR1 kurang B2 IR2 sama dengan 0. IR1 tambah IR2 sama dengan IR. IR2 sama dengan IR kurang IR1. A1 dikurang A2 kali VR tambah B1 IR2. IR1 kurang B2 kali VR kurang IR1 sama dengan 0. A1 dikurang A2 VR tambah di B1 tambah B2 kali IR1 kurang B2 IR sama dengan 0. IR1 sama dengan A1 kurang A2 per B1 tambah B2 kali IR ditambah B2 per B1 tambah B2 kali IR. Juga IR2 sama dengan A1 kurang A2 per B1 tambah B2 VR ditambah B1 per B1 tambah B2 kali IR. IS sama dengan IS1 tambah IS2 sama dengan C2 VR tambah D1 IR1 ditambah C2 VR tambah D2 IR1. IS sama dengan C1 tambah C2 kali VR tambah D1 IR1 tambah D2 IR2. IS sama dengan C1 tambah C2 VR tambah D1. A1 sama dengan A1 dikurang A2 per B1 tambah B2 kali VR kali B2 per B1 tambah B2 kali R ditambah A1 dikurang A2 per B1 tambah B2 kali VR kali B1 per B1 tambah B2 dikali R. IS sama dengan C1 tambah C2 dikali A1 kurang A2 kali B1 per B2 per B1 tambah B2 kali VR tambah B1 B2 tambah D1 B2 per B1 tambah B2 kali R. IS sama dengan A1 B2 ditambah A2 B1 per B1 tambah B2 kali VR ditambah B1 per B2 per B1 tambah B2 kali IR. A sama dengan A1 B2 tambah A2 B1 per B1 tambah B2. B sama dengan B1 kurang B2 per B1 tambah B2. C sama dengan C1 tambah C2 kurang A1 kurang A2 kali B1 kurang B2 per B1 tambah B2. D sama dengan B1 D2 dikurang D2 D1 per B1 tambah B2. Kalau A1 D1 dikurang D1, C1 sama dengan 1 A2 1 A2 D2 kurang D2 C2 sama dengan 1. Berikan AD sama dengan kurang BC sama dengan 1. Contoh soal, suatu saluran transmisi dengan R4 sama dengan 0,0582 ohm per kilometer. X sama dengan 0,44686 ohm per kilometer dan X1 sama dengan 0,3913 ohm kilometer. Panjang saluran 160 km tersebut dihubungkan seri dengan sebuah trafo pada ujung kiri. Trafo itu direpresentasikan sebagai rangkaian T dengan meter. ZS sama dengan ZR sama dengan 1,0 ditambah J 23,2 ohm. Y sama dengan 6,2 kurang J 87,0 kali 10 pangkat min 6 ohm. Tentukanlah konstanta ABCD
dari kedua rangkaian itu? Jawabannya, impedansi dan reaktansi kapasitansi saluran Z sama dengan 0,0582 tambah J 0,44686 kali 160,0 sama dengan 72,6 lebih kecil dari 82,57 derajat ohm. X sama dengan 0,3921 per 160,9 sama dengan 0,00244 mega ohm atau Y sama dengan 4,1 dikali 10 pangkat 4 lebih kecil dari 90 derajat ohm. Jadi A1 sama dengan 1 ditambah ZY per 2 sama dengan 0,9858 lebih kecil dari 0 derajat. B1 sama dengan Z sama dengan 72,6 atau 82,57 derajat ohm. C1 sama dengan Y, 1 ditambah ZY per 4 sama dengan 4,86 dikali 10 pangkat 4 lebih kecil daripada 90 derajat ohm. A1 sama dengan D2, A2 sama dengan 1 ditambah Z SY sama dengan 1,002 atau 0,5 derajat. B2 sama dengan ZY ditambah ZR tambah ZS Y ZR dikurang 2 tambah C 46,8 sama dengan 46,8 lebih kecil dari 87,55 derajat ohm. C2 sama dengan Y 87,0 lebih kecil dari min 85,9 derajat dikali 10 pangkat min 6. D2 sama dengan A2A sama dengan A1 A2 tambah B2 C1 sama dengan 0,9633 derajat. D sama dengan A2 D1 tambah B2 D1 sama dengan 11,4 ditambah 118,8 sama dengan 119,0 atau 83,505 derajat ohm. C sama dengan A1 C2 ditambah C1 D2 sama dengan 4,0 kali 10 pangkat 4 86,5 derajat ohm. D sama dengan D1 C2 ditambah D1 D2 sama dengan 0,9112 derajat. Kelima, menentukan konstanta umum ABCD dengan pengukuran. Misalkan ZS0 sama dengan impedansi ujung kirim dengan ujung beban terbuka. ZS sama dengan impedansi ujung kirim dengan ujung beban hubung singkat. ZRO sama dengan impedansi ujung kirim dengan ujung kirim terbuka. ZRS sama dengan impedansi ujung kirim dengan ujung kirim hubung singkat. VS sama dengan A, VR ditambah VR. VS sama dengan C, VR ditambah D, IR. Contoh soal, sebuah percobaan dilakukan untuk menentukan konstanta umum A, B, C, dan D dalam suatu rangkaian elektrik. Dalam percobaan ini, sumber tegangan atau VS dengan tegangan 30 volt dihubungkan dengan sebuah resistor dan sebuah kapasitor. Dalam rangkaian kutub 4, data pengukuran diberikan sebagai berikut. Tegangan pada sumber atau VS sama dengan 30 volt, arus total 4 ampere, tegangan pada resistor 20 volt, arus pada kapasitor 2 ampere. Hitunglah nilai konstanta umum A, dan kedua hitunglah nilai konstanta umum B. Yang pertama, untuk menghitung nilai konstanta A, kita akan menggunakan rumus IS sama dengan C VR tambah D IR. Kita akan menggunakan nilai VR dan IR yang dirujukan. IS sama dengan 4A, VR sama dengan 12 volt, IR sama dengan 2 ampere, IS sama dengan C VR tambah D IR. 4 ampere sama dengan C kali 12 volt tambah D kali 2 ampere. 4 ampere kurang D kali 2 ampere sama dengan C kali 12 volt. 2 ampere kali 2 kurang D sama dengan 12 volt. 2 kali 2 per 2 sama dengan 12 volt. 4 dikurang 2D sama dengan 12 volt. Min 2D sama dengan 12 volt. C dikurang 4D sama dengan 4 dikurang 2 volt C per min 2. Untuk menghitung nilai konstanta dan akan menggunakan rumus IS sama dengan C VR tambah D IR dengan nilai VR dan IR yang diberikan. IS sama dengan 4A, VR sama dengan 12V, VR sama dengan 2A, IS sama dengan C VR tambah D IR.
4A dikali C kali 12 volt tambah 2 kali 2 ampere. 4A dikurang C kali 12 volt sama dengan D kali 2 ampere. D sama dengan 2 ampere dikali 2 kurang C dikali 12 volt. D sama dengan 2 dikali 2 kurang C dikali 12 volt. D sama dengan 4 dikurang 24 C dikali volt. Jadi nilai konstanta C adalah min 24 volt. Kesimpulannya, konstanta umum dalam saluran transmisi adalah alat penting dalam analisis perancangan sistem kelistrikan. Mereka membantu dalam pemahaman sifat-sifat rangkaian dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan memprediksi perilaku saluran dalam berbagai situasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Audio Jungle.